ini Gus. Yang pertama tadi Gus tentang Omspan itu, jadi ini yang disampaikan oleh Pak Aris dari Kementerian Keuangan, itu online monitoring untuk anggaran negara gitu Gus. Jadi di dalamnya selalu kalau kita bisa masuk, kita punya akses masuk seperti Kementerian Desa 2 tahun yang lalu misalnya, pertengahan tahun lalu begitu, itu bisa melihat secara real time sebetulnya Gus. Ya, jadi real time sejauh yang dimasukkan datanya dari kabupaten kota. Jadi Omspan itu memang disusun waktu itu Kementerian Desa mulai 2017 akhir, kemudian di Omspan dimulai di tahun 2018 gitu. Sudah mulai bagus begitu di tahun-tahun berikutnya begitu. Seperti biasa pada tahun pertama dan sampai pertengahan tahun kedua itu masih ada yang belum nyambung begitu linknya, tapi begitu tersambung ke monitoring untuk penyaluran dana desa di KPPN, maka sekarang kita bisa mengetahui di keluar dana dari APBN ke Kades, ya, ke rekening desa. Jadi di situ yang ada dari pagu dana desa, kemudian berapa yang sudah disalurkan untuk BLT, berapa yang disalurkan untuk dana desa yang lain. Jadi seperti itu. Yang tadi di chatroom ini juga bahwa yang muncul di Omspan selama ini memang jumlah KPM ya. Jadi bukan by name by address. Namun by name by address-nya itu harus dilaporkan bersama-sama ketika penyaluran, ketika meminta dana desa dicairkan. Artinya di Kementerian Keuangan itu praktis juga ada daftar KPM. Memang ada yang menarik, kalau di Monef dana desa itu di menu BNBA, by name by address, itu di situ yang sering para tenaga pendamping profesional itu mengalami merasa mengalami kesulitan ya. Kenapa disampaikan ada sekian 175 tapi yang keluar kok cuma 174, keluar cuma 173? Itu karena pasti ada masalah-masalah di NIK gitu. Dan kemarin sudah mulai ada bahwa kalau di Monef dana desa, kalaupun ada NIK double di desa lain, di kabupaten lain, itu maka akan terbaca bahwa NIK-nya itu double gitu. Nah, itu yang belum, kalau menurut laporan yang masuk itu yang belum muncul di Omspan, karena Omspan memang tidak melihat by name by address NIK-nya itu, sehingga ada kasus yang masuk ke Sapa Desa, NIK-nya sama, dia terdaftar di desa yang ini dan di kecamatan lain di desa yang itu gitu. Jadi ketika di Monef DD kenapa nggak masuk-masuk, ternyata terdaftar di peraturan kepala desa di desa lain, di kecamatan lain. Jadi makanya hampir setiap minggu itu ada komunikasi antara Pusdatin di Kementerian Desa dengan Dijen
untuk yang mengurus penyaluran dana desa di Omspan ya. Jadi seperti itu Gus. Jadi di Kementerian Keuangan yang mengelola itu, yang mengelola Kementerian Keuangan, kemudian mereka yang biasanya memberikan akses kepada beberapa pihak ya. Kemudian yang pertama tadi soal BLT, saya kira itu apa namanya ya, kasus-kasus seperti itu harus di apa namanya itu ditangani itu. Jadi kalau ada semacam shortlist calon penerima BLT, kalau nanti ada perubahan, nah itu hal yang menarik itu, baru muncul itu, karena lazimnya itu sudah diklopkan jumlahnya berapa sejauh ada keluarga miskin yang ada di desa gitu. Tapi kalau kemudian ada tambahan atau shortlist nanti apa namanya itu muncul sekaligus di dalam musyawarah desa, nah ini hal yang menarik, karena logikanya ya kalau dia butuh dana karena orang miskin ya, kenapa nggak sekaligus gitu aja sih.